para sahabat melewati satu perkampungan, sehingga di antara penduduk kampung itu ketika mau ditangkap oleh sahabat, dia mengatakan la ilaha illallah. Lalu sahabat Miqdad bin Al-Aswad, dia mengatakan, kamu mengatakan la ilaha illallah hanya cari aman ya. Dibunuh. Dan terdengarlah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, apakah kamu sudah membelah dadanya? Maksudnya, apakah kamu sudah tahu niatnya? Meskipun dia mencari aman dengan mengatakan la ilaha illallah, itu tidak boleh kamu bunuh. Karena apa? Zahirnya dia mengatakan syahadat, adapun batinnya kembalinya kepada Allah. Jadi kalau ada orang secara zahir Islam, ya kita hukumi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa innahu man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ayol mustami'un wal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, dan kita juga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita pada kesempatan ini, kita melanjutkan pembahasan hadis takhrij Al-Imam Al-Bukhari sampai pada hadis 143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama, maka dia terlindungi, minni, dariku, nafsahu, jiwanya, wa malahu, dan hartanya, illa bihaqihi, kecuali dengan haknya, yakni hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan
hisabnya atas Allah. Para jamaah, hadis ini menjelaskan tentang suatu persoalan yang sangat penting, dan tentu kita tidak bisa memahami secara harfiah, sebab bahaya kalau dipahami dengan model terjemahan mentahannya. Karena apa? Dia bermakna memerangi. Umirtu an uqatilan nas. Kata Rasul, saya diperintah memerangi manusia. Ini kan bahaya, Pak. Mau diartikan memerangi, orang dipaksa untuk mengatakan la ilaha illallah, kalau enggak dibunuh, dimatikan. Ini tidak benar cara memahaminya. Karena itulah kita mempelajari Quran maupun hadis dan tidak boleh memahami langsung harfiahnya, tapi kita memahami berdasarkan nas-nas yang lain, atau bagaimana cara para ulama memahami nas. Dan kalau umpama kita pahami menurut terjemahannya, kan wah, akan melahirkan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan mengatasnamakan agama, kriminal, pemaksaan supaya orang mengatakan la ilaha illallah, padahal kan tidak begitu. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam ad-din. Maksudnya, tafsir mengatakan tidak ada paksaan kepada manusia orang lain untuk masuk ke dalam agama ini, nggak boleh dipaksa. Tetapi dijelaskan, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah menjadi terang jelas petunjuk daripada kesesatan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, dan barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wusqa. Apa al-urwah al-wusqa? Dijelaskan, ikatan yang kuat itu artinya, al-urwa al-wusqa artinya ikatan yang kuat, bermakna la ilaha illallah. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, dia beriman kepada Allah, dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Itulah al-urwah al-wusqa, ikatan yang kuat. Lam fisamalah, tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha Sami' mendengar, alimun maha mengetahui. Kalau menjelaskan diperintah, jelaskan kebenaran, jelaskan kebatilan, dengan catatan tidak boleh mencela kebatilan, tidak boleh mencaci, tidak boleh jadi bahan olokan orang yang tidak sepakat dengan kita dalam keagamaan. Cukup sampaikan, inilah perintah untuk beribadah pada Allah, ini tidak benar, ini syirik, tanpa mencaci, mengumpat, mengolok-olok. Sebab kalau ada unsur cacian dan olok-olokan, ternyata itu juga dilarang oleh Allah. Firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian mencaci orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, jangan kalian caci. Fayasubbullaha udwan bighairi ilmin, maka mereka akan balas mencaci dengan dasar permusuhan dan tanpa ilmu. Kalau mencaci sesembahan selain Allah, maka mereka akan balas mencaci Allah yang kita sembah. Kalau mencaci agama lain, maka wajar kalau orang mencaci agama kita.
ini sama juga kita mencaci Allah, kita mencaci agama sendiri. Dilarang. Nabi dilarang mencaci. Makanya nggak perlu menjadikan lelucon itu. Karena agama kita beda dengan agama orang lain kan. Kalau agama kita lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak sebagai anak, dan Allah tidak ada yang sekufu dengannya, satu pun makhluk. Tapi agama lain mungkin punya keyakinan Tuhannya sebagai anak, atau Tuhannya memiliki anak. Lalu dibikinlah lelucon, kalau Tuhan beranak kapan lahirnya, mana bidannya, di mana rumah sakitnya. Nah ini kan lelucon, nggak perlu, cukup sampaikan saja bahwa Allah tidak beranak. Adapun keyakinan orang jelaskan apa adanya tanpa menjadikan sebagai candaan atau caci makian. Ya tentu di sini para jemaah sekalian mesti ada reaksi juga dari orang yang tidak sepakat dengan kita. Ya itu tantangan. Walaupun Allah kadang berkehendak membuka hati seseorang, kita sampaikan apa adanya. Ada juga yang tidak menerima, tersinggung misalkan, ya silakan, yang penting kita tidak bermaksud mencaci, mengolok-olok, tidak menertawakan selain Islam. Tetap saja kita selalu bergantung kepada Allah. Hidayah kan urusan Allah. Kita sampaikan kebenaran, kembalikan hidayah kepada Allah. Kalau perlu minta, ya Allah, doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada si fulan, masukkanlah Islam ke dalam dirinya misalkan. Nah itu diantara cara bagaimana hidayah masuk dan Islam diterima. Tapi tidak diperintah kita memaksa orang seagama dengan kita. Maknanya hadis umirtu an uqatilan nas, saya diperintah memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, itu bukan bermakna perang, Pak. Bukan bermakna mengangkat senjata. Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang itu karena beliau diperangi. Karena beliau diperangi. Kalau diperangi kan mengadakan pembelaan, baru kalau mampu membela diri. Tapi dalam perjalanan beliau mendakwakan Islam sejak dari Mekah hingga Madinah, beliau tidak mengangkat senjata untuk memerangi siapapun yang tidak mengatakan la ilaha illallah. Tidak diperintah. Bahkan dalam sebuah peperangan para sahabat melewati satu perkampungan, sehingga di antara penduduk kampung itu ketika mau ditangkap oleh sahabat, dia mengatakan la ilaha illallah. Lalu sahabat Miqdad bin Al-Aswad dia mengatakan, kamu mengatakan la ilaha illallah hanya cari aman ya? Dibunuh. Dan terdengarlah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, apakah kamu sudah membelah dadanya? Maksudnya, apakah kamu sudah tahu niatnya? Meskipun dia mencari aman dengan mengatakan la ilaha illallah, itu tidak boleh kamu bunuh. Karena apa? Zahirnya dia mengatakan syahadat, adapun batinnya kembalinya kepada Allah. Jadi kalau ada orang secara zahir Islam, ya kita hukumi Islam. Dan kita tidak diperintah mencari tahu tentang rahasia seseorang. Nampaknya dia Islam, Muslim, lalu kita cari aibnya, betulkah dia Islam? Pas inuk-gonuin, Pak, dicari, dikuntit misalkan, jangan-jangan dia tidak Islam. Itu nggak diperintah. Bahkan kalau ada orang mencari aib-aib ya orang lain, apalagi orang yang nampak zahirnya Islam,
dicari aibnya, kesalahannya, itu kan masuk ancaman Rasul juga, dosa besar. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, man istama'a ila hadisi qaumin, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, wahum lahu karihun, dan mereka benci kepada orang ini yang nguntit, yang nguping. Kalau umpama dia pasang kuping mendengarkan, benci, mereka nggak suka. Kata Nabi, subba fi udhunaihi al-anuk yaumil qiyamah, nanti telinganya, dua telinganya pada hari kiamat dituang besi yang meleleh. Maknanya kita tidak diperintah untuk mencari tahu rahasia seseorang, tapi Nabi mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi orang itu zahirnya, wallahu yahkumu bil batain, sedangkan Allah menghukumi bisarair, rahasianya. Zahirnya kita katakan Islam kalau dia menampakkan Islam, meskipun di balik itu dia rahasianya misalkan dia tidak Islam, tapi kita kan taunya zahirnya Islam, maka hukumilah sebagai Muslim. Para jemaah sekalian, lalu kata Rasul, faman qala, basira orang bas ngucap la ilaha illallah, berarti dia Muslim, zahirnya Muslim. Faqad asama minni nafsahu, maka dia telah terlindungi dariku jiwanya, wa malahu, dan hartanya. Orang Islam kan harus terjaga, Pak ya. Yang zahirnya Islam, kita semua kelihatan Islam, maka menghukumi orang itu dengan Islam. Kalau memang taunya dia Muslim. Maka kata Nabi, kalau sudah Islam dia terjaga hartanya, jiwanya, kehormatannya, agamanya harus dijaga, tidak boleh diganggu. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, hak Islam. Maksudnya, kalau ada orang Islam melakukan pelanggaran terhadap Islam, maka Rasul memberikan sanksi kepada pelanggar. Apalagi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam tegak menjadi sebuah undang-undang negara Madinah waktu itu, sehingga kalau ada seorang sahabat yang mereka melakukan pelanggaran, maka Rasul memberi sanksi. Tentu sanksinya juga sanksi yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Misalkan zaman itu ada seorang perempuan yang bernama Fatimah Al-Makhzumiyah. Dia mencuri. Fatimah Al-Makhzumiyah mencuri. Lalu dibawa kepada Rasul. Nah, sebelum dibawa, keluarga besarnya, yaitu Bani Makhzum, petingginya, mereka bermusyawarah bagaimana caranya biar selamat dari sanksi ini. Oh, begini saja, coba cari orang dalam, barangkali dia bisa melobi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meringankan sanksi potong tangan. Mencuri, apa sanksinya? Potong tangan. Oh, ternyata yang dekat dengan Rasul ada namanya Zaid, ya, sahabat Zaid bin Harithah. Maka datang berbicara kepada ini, dan kemudian Zaid datang kepada Rasul melobi. Apa kata Nabi? Atashfa fi haddin min hududillah, apakah kamu mau memberikan bantuan, keringanan, syafaat dalam sanksi yang telah ditentukan oleh Allah?
Apakah kamu mau membantu mereka yang bersalah, meringankan sanksi? Wallahi, kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot, demi Allah, seandainya Fatimah putriku, putri Nabi, mencuri, laqata'tu yada, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jangankan Fatimah al-Makhzumiyah, Fatimah putri Rasul, Rasul sendiri yang akan memotong tangannya kalau betul-betul mencuri. Enggak ada yang namanya sanksi dispensasi, Pak. Enggak ada yang namanya sanksi diringankan, tetap diterapkan. Kalau Islam itu tegak. Kenapa? Kita sudah sering menyampaikan, kalau Islam itu tegak, maka keadilan akan tercipta. Hanya saja banyak umat Islam, jangankan orang yang di luar Islam, umat Islam sendiri karena ketidakpahamnya terhadap syariat Allah ini, ketika dikatakan syariat Islam, hukum Allah, banyak yang merasa demam, banyak yang merasa ngeri, dan termenset di pikirannya seakan-akan Islam itu kejam, Islam itu sadis. Coba sanksinya saja, pencuri dipotong tangan. Itu kan pikiran sepintas. Tapi kalau kita kaji dengan cara pandang manusia, coba lihat pencurian yang terjadi. Kalau umpama pencuri sepeda motor ditangkap basah oleh massa, di massa ada yang dibakar, ada yang masya Allah ya, macam-macam. Siapa yang lebih sadis? Hukum manusia. Tapi hukum Allah kalau ditegakkan tegas iya, tetapi akan mendatangkan kemaslahatan, akan mendatangkan efek jera. Dia pun ada kesempatan untuk bertaubat karena tidak dibunuh. Kalau dibakar mah hidup-hidup kan mati. Yang main hakim sendiri rakyat, masyarakat. Tapi pelaksana hukum adalah qadhi atau hakimnya. Yang mencuri dipotong tangannya, dia hidup setelah itu dilepas dan bertaubat. Orang lain pun tidak akan ikut-ikutan mencuri, maka aman. Kalaupun terjadi pencurian lagi, itu sangat sedikit. Tapi kalau tidak dengan ini diterapkan, satu orang yang mencuri lalu ketangkap basah, dia di massa, dibakar hidup-hidup, tidak sedikit teman-temannya akan balas dendam, mencuri lagi. Mana yang apa namanya, wilayah mana yang para pencuri jadi korban, balas dendam, ya kan? Kalaupun dimasukkan penjara nanti ngulang lagi, dan itu terjadi. Maka kata Nabi, illa bihaqqihi, maksudnya illa bihaqil Islam. Kalau hak Islam dilanggar, maka sanksi Islamlah yang ditegakkan. Tentu akan mendatangkan kemaslahatan, yakni Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam hukum kisos, hukum Islam, ya termasuk potong tangan ini, ada kehidupan. Hayatun, ada kehidupan, ada keharmonisan, ada ketentraman, ketenangan, keamanan, kesentosaan. Ya ulil albab, tentu orang-orang yang mau memikirkan, orang-orang yang merenung, orang-orang yang mereka memiliki hati yang cerdas, pikiran yang cerdas, maka mesti kalau disampaikan ayat ini mesti berpikir iya. Tapi kalau orang tidak cerdas, apa kata Imam Syafi'i? Kalau sebuah kebenaran disampaikan, maka muncul dua orang. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ya Pak ya. Orang cerdas akan merenung, iya, Quran itu nggak salah. Mungkin kita awam tidak tahu, tapi disampaikan ini ayatnya. Hukum pencuri potong tangannya. Siapa yang pelaksananya? Mesti penguasa, bukan rakyat biasa. Kalau orang cerdas mikir, iya betul. Tapi kalau tidak dengan hukum Islam, maka tidak akan terbentuk yang namanya keadilan, keamanan.
Tapi kalau orang tidak cerdas, hawa nafsunya, dia kurang percaya dengan hukum Islam, mesti tersinggung, Pak. Arya boleh saya bahas. Subhanallah, ya. Makanya jangan sampai ada di antara kita tersinggung. Ini kan ayat loh. Kita tidak bicara pemikiran pribadi, jelas dalilnya wahyu, Quran dan sunnah. Di mode antara jemaah pas tersinggung, capok main Bani Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kebenaran disampaikan, dua orang mesti muncul. Orang cerdas merenung, orang bodoh tersinggung. Makanya aja sampai tersinggung biar. Tapi insya Allah lagi subungnya tersinggung gitu. Ya memang harus tegas begini, Pak. Sampaikan. Dan tentu sesuai dengan pemahaman para ulama. Makanya ini hadis ini tidak bisa dipahami secara zahir terjemahannya. Kalau dipahami terjemahannya akan menimbulkan satu pemahaman memaksa orang supaya masuk ke dalam Islam. Misalkan tegak hukum Islam ya. Islam tegak. Lalu ada orang-orang kafir di situ tinggal. Kalau ayat ini, al-hadis ini diterapkan, kan akhirnya memaksa orang supaya masuk Islam. Kalau enggak, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah memerangi manusia hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau tidak mau mengatakan nanti kan diperangi. Nah, itu enggak begitu cara memahaminya. Maksudnya para jamaah, ini ada upaya bagaimana kita berdakwah, menyampaikan risalah Islam, sampaikan la ilaha illallah, diterima alhamdulillah dapat hidayah, tidak diterima ya tidak dipaksa. Tapi kalau Islam tegak, orang kafir tinggal di dalamnya, maka mereka disebutlah sebagai kafir zimmi, yaitu orang kafir yang mau hidup di bawah naungan Islam dan mereka wajib dijaga. Kalau diganggu maka kena ancaman Rasul. Apa ancaman Nabi? Man aza zimmiyan atau man qatala zimmiyan. Siapa yang memerangi kafir zimmi yang hidup di bawah naungan Islam. Kuntu khasmahu yaumal qiyamah. Maka aku musuhnya. Kuntu khasmuhu, maka aku memusuhinya, kata Rasul. Wa man kuntu khasmu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menjadi musuhku, khasamtuhu, aku yang nanti akan membalasnya. Dalam hadis lain, man qatala dzimmiyan faqad qatalani, barang siapa yang memerangi kafir dzimmi, dia juga memerangi diriku. Saking harus dijaganya orang-orang kafir yang tidak seakidah dengan kita, cuman yang hidup di bawah naungan Islam, nggak boleh diganggu. Kan kita sudah menjelaskan ada berapa orang kafir jenisnya. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahid, dan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memerangi kita, maka kita balas memerangi. Kalau tidak, jangan kita memerangi mereka, karena Islam tidak diperintah menciptakan perang. Para jemaah sekalian, lalu kata Rasul, wa hisabuhu 'alallahi ta'ala, sedangkan hisabnya, perhitungannya, rahasianya itu dikembalikan kepada Allah. Zahirnya kan Islam, lalu melakukan pelanggaran dalam Islam, disangsi oleh Rasul, hakim menerapkan sanksi. Tapi rahasia, diterima tidak pertobatannya, ibadahnya, itu urusan Allah, jangan kita yang menilai. Kita hanya menghukumi zahirnya. Karena itu dijelaskan dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kalau Islam tegak, lalu ada orang yang melakukan pelanggaran. Lalu ada orang yang melakukan pelanggaran, ya, yang pelanggaran itu harus disangsi oleh hakim. Cuman pelakunya ini kan belum terlapor kepada yang berwajib, maka dijelaskan sebaiknya dia sembunyikan maksiat pelanggarannya dan perbanyak bertaubat kepada Allah. Sebab kalau umpama sudah kadung sampai laporannya ke pihak berwajib dan sudah kadung divonis,
dengan sanksi Islam tadi, maka tidak ada yang namanya membatalkan hukuman. Apa dalilnya? Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita berzina dan dia mau bertobat, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Kalau sudah menikah kan berzina hukumnya rajam ya, disebut dengan zina muhsan. Lalu Nabi SAW suruh pulang kamu. Orang tadi mau bertobat tapi dia disuruh pulang, padahal siap untuk disanksi dia. Pulang. Setelah dia hamil, datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, saya berzina, ini buktinya hamil. Nabi menyuruh pulang. Setelah melahirkan, dia datang kepada Nabi, bahwa ini saya berzina, saya mau bertobat, siap menerima sanksi. Pulang nih. Sampai selesai penyusuan bayi 2 tahun. Datang lagi kepada Nabi SAW, mengaku telah berzina. Ini anaknya. Baru oleh Nabi diterapkanlah sanksi rajam. Maka apa hikmah daripada itu? Yang pertama, ketika dia mengaku berzina lalu disuruh pulang oleh Nabi, itu hikmahnya adalah dijelaskan oleh para ulama, kalau seseorang melakukan pelanggaran, yang pelanggaran itu harus diterapkan had sanksi Islam, maka sebaiknya kalau belum sampai kepada hakim, dia nggak perlu menyampaikan, sebaiknya sembunyikan dirinya, dia bertobat, perbanyak ibadah. Sebab kalau sudah kadung sampai kepada hakim dan divonis, maka tidak ada lagi pembatalan hukuman. Itu Islam begitu, Pak. Misalkan berzina, sudah kadung berzina, bertobat, sudah sembunyi, jangan ceritakan kepada orang. Sebab kalau sudah ada yang melapor dan bukti-bukti sudah kuat, divonis, maka tidak ada lagi pembatalan sanksi. Itu suruh pulang yang pertama. Setelah hamil disuruh pulang lagi oleh Rasul. Apa hikmahnya? Karena tidak mungkin Nabi memberi hukuman rajam kepada orang hamil yang bayinya tidak bersalah sampai melahirkan disuruh pulang. Karena apa? Bayi itu punya hak untuk disusui. Sampai lepas penyusuan baru datang lagi kepada Nabi, baru diterapkannya hukuman. Jadi kompleks, Pak. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita jangan pernah membenci kalau diangkat tema ini, karena tidak sedikit orang yang mungkin merasa jenuh. Arya boleh misalkan. Nah, para jamaah, kita akan mempelajari fikih mulai dari bab toharoh sampai jinayat. Tapi sudah isya ya. Saya kira cukuplah. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan kita bertemu lagi di bulan Syawal dan melanjutkan pembahasan kitab. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.